Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaat Asia yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu bukti penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini 17 kali kita ucapkan di dalam salat, dalam 5 kali sehari semalam, 17 rakaat. Berarti kita membaca ayat ini 17 kali. Ayat ini adalah ayat yang pertama terucap ketika Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oleh para mufassir memberikan penjelasan, Rabbul Alamin itu adalah kemahakuasaan Allah yang dijabarkan 99 namanya Allah. Itulah Rabbul Alamin, itulah alam semesta. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah, karena salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah sendiri melakukannya tidak lain adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah saja dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan mewajibkan kita berpuasa pada bulan suci Ramadan, Allah tidak berpuasa. Allah mewajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah, Allah tidak mengeluarkan zakat fitrah. Allah mewajibkan kita melaksanakan haji bagi yang mampu, Allah tidak melaksanakan haji. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bersalawat, dan Allah sendiri bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu ibadah, suatu doa tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut setelah Allah adalah Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita memperbanyak salawat kita sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaat yang sangat dimuliakan oleh Allah,
dalam kehidupan manusia, dalam proses manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada makhluk Allah yang pertama sebelum manusia, itulah malaikat. Ketika manusia mau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat protes, untuk apa lagi engkau menjadikan manusia ya Allah? Tidak cukupkah saya menyembah kepadamu? Apa kata Allah? Apa yang kamu tahu saya sudah tahu, dan apa yang aku tahu kamu tidak tahu. Dan salah satu yang tidak mau, maka disitulah disuruh para malaikat sujud. Hanya satu yang tidak mau sujud, kepada Adam. Bukan sujud dalam artian menyembah kepada Adam, bukan, tapi sebagai wujud penghormatan malaikat kepada manusia, kepada Nabi Adam. Pada hakikinya manusia yang tertinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Hanya jin yang namanya iblis, itulah yang tidak mau sujud, sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan, saya lebih mulia daripada Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Karena tidak mau mengikuti perintah Allah, itulah sehingga diusir dari surga kenikmatannya Allah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, itulah yang menggoda kita untuk tidak beriman, untuk tidak ibadah kepada Allah, karena diberikan kewenangan iblis untuk menggoda umatnya Rasulullah, umat manusia, untuk melakukan suatu kemaksiatan. Makanya di depan, belakang, kanan dan kiri diberikan kewenangan. Ada dua yang tidak diberikan kewenangan iblis. Ketika kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak diberikan kewenangan iblis hanya sujud dan menghadap kepada Allah, menghadap kepada Arasy. Kenapa? Iblis tidak mau sujud dan dia tidak mau menghadap ke Arasy, tidak mau menghadap kepada Allah. Maka salah satu tempat makbul untuk berdoa adalah di sujud terakhir kita di dalam salat, tapi jangan kita lafazkan. Kita mengadu kepada Allah, ada beberapa yang selalu kita minta kepada Allah. Yang pertama yang diajarkan Rasulullah kepada istrinya Siti Aisyah adalah, yang pertama selalu minta setiap sujud terakhir kita. Setelah kita agungkan Allah, kita tinggikan Allah, kita minta dalam hati kita, ya Allah, berikanlah kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Yang pertama diminta sehat jasmani dan sehat rohani. 5 kali sehari semalam kita minta. Apalagi kalau kita lanjut lagi dengan salat sunnah, diminta setiap sujud kita, karena disitulah langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta sehat jasmani dan sehat rohani. Yang kedua diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukupkan rezekiku ya Allah, bukan tambah. Kalau tambah belum cukup, jadi beda tambah dengan cukup. Cukupkan rezekiku ya Allah. Kalau tambah belum cukup, jadi beda. Jadi kita minta cukupkan rezekiku ya Allah. Kalau ada rezeki kita di atas langit, turunkan ya Allah. Kalau jauh, dekatkan. Kalau ada di dalam perut bumi, keluarkan ya Allah. Kalau masih bercampur yang haram, sucikan ya Allah. Dan yang ketiga kita minta kepada Allah adalah, matikan saya dalam Islam, mampu di ujung hidup kita mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa itu yang diminta? Karena itu yang dijamin oleh Allah. Man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, dakhatul jannah, dijamin masuk surga. Tetapi tidak semudah itu. Kalau dalam hidup dan kehidupan kita tidak pernah mengingat kepada Allah, tidak pernah salat, pengulangan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada di dalam salat. Kalau lain bisa kita qadah, tapi salat
tidak bisa kita ganti di tempat lain. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Olehnya itu dalam detik-detik terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi akhir hidupnya, yang selalu dia peringatkan as-salat, as-salat, jaga salat, jaga salat, jaga salat. Kenapa harus salat bukan yang lain? Karena as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Walaupun kita puasa, zakat, haji, berinfak dan bersedekah, tapi tidak salat, tetap ada amalnya disiapkan, tetapi tidak bisa kita nikmati. Kenapa? Tidak ada kunci yang kita bawa. Boleh saja kita mengatakan saya punya rumah istana, saya punya mobil, tapi kuncinya di mana? Yang berarti dikatakan saya punya mobil yang memegang kunci. Maka kita harus perbaiki kunci kita. 5 kali sehari semalam kita perbaiki itu kunci. Bagaimana cara memperbaiki kunci? Sebelum kita sholat, yang harus kita jaga istinja kita, baru mengambil air wudhu. Kalau istinja kita, tahara kita sudah bagus, insya Allah. Kenapa? Allah Maha Kudus, Allah Maha Suci, hanya menerima yang suci. Maka yang harus kita sucikan jasmani dan rohani kita, yang terkhusus ketika selesai buang air besar. Dalam pikiran 3 saja. Pertama, ketika kita membersihkan diri kita, ketika kita beristinja, yang pertama dihilangkan bendanya, bahasa kasarnya tainya. Kedua, apanya? Apanya, Bu? Banyak licingnya. Kalau masih licin belum dibersih. Baru yang ketiga, baunya sini. Di sini mungkin kalau masih rata tai belum dibersih, jangan pakai sapu. Ya selalu di ini. Kalau sudah tidak berbau, hakul yakin harus sampai di hati. Hakul yakin sudah tidak berbau kotoran, diselesaikan di muka. Itulah obat awet muda. Tahu usah lagi cari ibu-ibu pakai erdel habis-habis wanta. Erdel orang yang motongnya hitam atau putih, akhirnya tak habis itu kulitnya terbuka. Ternyata itu tadi obatnya. Setelah itu selesai muka, sapukan pada diri kita, kembalikan stamina itu. Kan dibaca selalu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat kepadanya dan mencintai orang-orang yang selalu membersihkan diri. Setelah sudah hakul yakin, disapu di muka kita. Kalau kita ceboki bayi kita, anak-anak kita yang belum bisa cebok sendiri, diselesaikan juga. Kita yang rasakan sudah tidak berbau tai anak kita, baru disapukan di mukanya. Insya Allah kalau kita menghadap kepada Allah, tidak ada yang bisa cium bau kita. Saya sering katakan, kalau saya potong sapi dan potong kambing, kalau saya yang potong dan berbau kambing, saya ganti kambing. Itulah identitas kita. Kenapa? Karena saya tidak pernah cium bau badan saya. Saya tidak pernah cium diri saya. Apalagi orang lain bisa cium. Itulah istinja kita. Itulah kudus kita. Kalau ini sudah bersih, insya Allah menghadap kepada Allah, diterima ibadah kita. Yang kedua yang harus kita jaga, pakaian yang kita pakai. Mulai dari yang kita pakai badan. Ini sarung, dari mana sumbernya? Semua yang kita pakai, aksesoris yang kita pakai di dalam salat, semua mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut harus jelas sumbernya. Kalau tidak jelas sumbernya, jangan kita pakai menghadap kepada Allah. Itulah yang menyebabkan terhalangnya ibadah kita, doa kita diterima oleh Allah. Kan ada yang subhan, ada yang haram melengket pada diri kita. Kenapa orang tua dulu setiap panen, ya, kalau dia panen, apakah dia di sawah, maka panen pertamanya yang selalu apa yang pertama dibelikan adalah pakaian ibadah. Kenapa? Karena itu yang dia tahu bahwa sumbernya dari hasil keringatnya sendiri. Itu satu yang harus kita jaga.
Setelah selesai di sini, ya, selesai di muka, ini yang selesaikan, yang tengah. Ini ujung yang paling tinggi. Jangan panjang kukunya ini, bahkan tinggal nanti garang-garang tainya di situ. Nggak bisa berbau turun, kenapa? Tinggal tainya di situ, di kukunya. Jadi kalau ada orang yang panjang ke kirinya itu tidak pernah bersetinjanya itu, kenapa? Pasti tinggal itu tainya di situ. Jadi selalu sudah itu diselesaikan ini, pegang ekor di belakang. Ekor itulah sulbi wa tarai, itulah asal kejadian kita. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama. Setelah itu kita mengambil air wudu. Untuk apa itu air wudu? Untuk membersihkan hadas kecil kita. Tangan kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, dan kaki kita. Maka orang yang selalu menjaga wudunya itu selalu bersih, yang namanya dosa, yang namanya dosa panca indera, dosanya kaki kita, dosanya tangan kita, dosanya mulut kita, dosanya hidung kita, dosanya mata kita, dosanya telinga kita, dosanya otak kita. Kayak disapu kepalanya sih. Itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita menghadap kepada Allah. Sudah diampuni dosa kita bergugurnya dengan air wudu kita. Jadi kita dalam keadaan suci bersih baru menghadap kepada yang Maha Suci. Insya Allah kita kembali kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Kita berada pada posisi suci. Maka orang yang menjaga sholatnya tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut sebelum dia melaksanakan ibadah sholat 5 kali sehari semalam, 5 waktu. Jadi waktu kita menghadap kepada Allah, jadi mati itu ada 2, ada mati subra, ada mati kubra. Mati subra itu adalah tidur. Jadi tidur itu adalah mati kecil. Mati kubra itu yang tidak kembali lagi, seperti almarhum. Belajarnya mati di tidur. Bagaimana Rasulullah mengajarkan istrinya Siti Aisyah sebelum dia mati subra? Pertama disuruh bertaubat, sekurang-kurangnya beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ingat apa yang kita lakukan seharian ini, dari pagi sampai malam kita mohon ampun kepada Allah. Anggaplah kita sudah mau mati. Itu pertama. Yang kedua yang diperintahkan Rasulullah adalah khatamkan Quran 30 juz sebelum mati. Bisa bu? 30 juz. Biar penghafal tidak bisa hafal itu. Paling 3 juz, 5 juz paling lama. Tidak tidur kalau mau khatamkan Quran 30 juz. Apa jawaban Siti Aisyah? Sama di jawaban kita. Tidak mampu ya Rasulullah 30 juz. Jangankan 30 juz, 1 juz saya tidak bisa selesaikan. Kata Rasulullah, cukup kamu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, itu sama nilai pahalanya kamu telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? Ada perang Al-Ikhlas tidak tahu juga Ustaz. Gue bilang pula lama, bilang gue tahu gitu ya. Nggak tahu gitu, tapi tidak tahu namanya. Dia nggak tahu Qul Wahad, tidak tahu namanya. Qul itu namanya Al-Ikhlas. Sampai kalau saya dipanggil, siapa yang ceramah tarik? Tidak tahu ya. Itu yang dimaksud. Harus kita tahu namanya, orangnya. Itu yang kedua. Khatamkan Quran. Setiap kita selesai, ya makanya setiap selesai salat Isya, baca dulu Fatihah, baru Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ditutup dengan ayat kursi. Jangan sampai kita lupa nanti mau tidur. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah masukkan dirimu ke dalam surga. Jadikan diri kita sebagai penduduk surga. Sudah ada database-nya, sudah ada daftar kita di surga. Jangan sampai kita mati belum ada tempatnya di surga, belum ada namanya, belum tercatat nama kita. Bagaimana caranya supaya kita
tercatat nama kita di dalam surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Kata Siti Aisyah, supaya ada namaku juga di dalam surga. Kata Rasulullah, akhiri tidurmu dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang membaca ini dicatat oleh malaikat sebagai penduduk surga. Yang keempat, apa perintah Rasulullah? Wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, hajikan dirimu. Kata Siti Aisyah. Gimana caranya ya Rasulullah menghajikan diri kita? Orang yang melaksanakan haji atau umrah, dia harus, kalau dia tinggal di Mekah, dia harus keluar di tanah halal. Bukan di tanah haram berniat, di tanah halal, di tanah ini biasa masuk di situ. Baru masuk di tanah haram. Apa yang dibaca ya Rasulullah? Karena melaksanakan haji itu ada syaratnya. Berniat, setelah itu baru masuk. Di mana masuknya? Orang yang sudah laksanakan haji tahu masuknya di mana. Tidak sembarang masuk. Ada 99 pintunya Masjidil Haram, tapi tidak semua pintu bisa kita masuki kalau mulai tawaf. Yang sudah haji, yang sudah umrah pasti tahu. Di mana mulai tawaf? Masuknya di mana? Masuk di Babus Salam. Pintu Babus Salamnya artinya pintu keselamatan yang sejajar dengan Hajar Aswad. Disitulah mulai tawaf. Apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu dibaca terus sampai 7 kali putaran. Mulai dari situ berakhir juga di situ. Baru naik Safa Marwah, sa'i di situ. Apa yang dibaca ketika sa'i itu juga subhanallah walhamdulillah. Adapun doanya di situ yang paling banyak doanya adalah doa sapu jagat. Mana itu doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Itu yang paling banyak dibaca ketika tawaf, ketika sa'i dan wukuf di padang Arafah. Kenapa itu yang dibaca? Karena itulah intinya doa. Diminta kenikmatan kebahagiaan dunia, kebahagiaan kenikmatan akhirat, dan dijauhkan dari asap api neraka. Apalagi minta itu ya. Kalau sudah bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan dijauhkan dari asap api neraka, kita itulah yang dikatakan orang yang selamat. Dan doa ini khusus diperuntukkan, dijatuhkan kepada Rasulullah SAW dan untuk umatnya. Kemarin diceramakan oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar, ternyata doa yang tidak bisa tertolak ketika kita mohon doa adalah doa sapu jagat. Jadi kalau ada kita minta, ternyata di situ kita minta. Ketika membaca, biasanya kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ketika sampai di hasanah, di situ kita minta. Apa kita minta? Sehat jasmani rohani, dimudahkan rezeki, cepat dapat jodoh anak kita, diminta mudah rezeki, mudah ilmu, mendapatkan kemudahan dari segala urusan. Setelah kita minta, baru kita lanjutkan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sebaru kemarin dulu dia ceramah Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal di Jeneboto, dia ceramah dalam saya dengar. Kalau kita sering baca, tapi ternyata itulah senjata yang paling ampuh. Tapi caranya seperti itu. Setelah Rabbana atina fid dunya hasanah, di situ kita berhenti dulu. Kita minta apa? Kita adukan. Minta kebaikan di dunia. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Ini adalah salah satu doa sapu jaga kita yang kita harus jadikan senjata kita sebagai orang Islam. Inilah yang diajarkan sebelum mati, yang namanya mati subra. Jadi mati subra ini belajar mati baru insya Allah ketika menghadapi
yang namanya mati kubra, mati besar, dengan mudah tanpa dituntun kita mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus dan selalu kita minta. Itu tadi, bahwa matikan saya dalam Islam. Makanya itu selalu hati selalu menyampaikan pada khutbah pertama dan keduanya, tapi banyak diambil di khutbah kedua. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Allah melarang kita mati sebelum masuk Islam. Bagaimana kita bisa mati dalam Islam? Mari biasakan hidup kita ini hidup di dalam Islam. Bagaimana itu hidup di dalam Islam? Kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kita belajar, banyak kita mendengar. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita tanamkan. Dan ilmu itu tidak ada, yang punya ilmu itu hanya Allah. Walaupun bersusun titilnya, ilmunya itu kecil seperti saja tai kuku saja ilmu kita. Saya mulai dari SD, Sanawiyah, masuk Aliyah, masuk Yayen, S1, S2, S3, saya ilmu sangat kecil. Apa yang mau kita banggakan? Tidak ada, karena hanya Allah yang maha alim, hanya Allah yang maha mengetahui. Kita hanya tahu yang mana kita punya, yang kita tahu, yang kita amalkan, itulah kita punya. Apa yang saya dapatkan, saya sampaikan, itulah yang ilmu kita. Yang ada di kitab yang ratusan judul itu belum kita belajar, baru kita sampaikan. Apalagi kalau orang yang tidak belajar, bagaimana? Dan harus kita punya guru. Tidak boleh kita tidak berguru, atau kita belajar saja di YouTube, tidak pernah langkah-langkah itu, atau belajar di Google. Siapa guru di Google? Siapa guru YouTube? Akhirnya apa? Karena dia tidak punya guru. Yang bagus itu ada yang menyampaikan, ada kitab yang menyampaikan, dan ada yang menjelaskan. Dia jelaskan di situ. Di mana didapatkan di situ? Itu hanya di pesantren. Kita sangat bersyukur di Kolaka ini, karena kita dikatakan Kolaka ini adalah kota santri. Dari sana sampai ujung sana banyak pesantrennya sih. Banyak yang membuka habis. Ini satu kesyukuran kita. Jemaah yang sama dimuliakan, ini adalah satu berkah penangkis bala di daerah Kabupaten Kolaka, dengan adanya santri-santri yang tidak pernah putus membaca Quran, tidak pernah putus berzikir dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Setelah itu, dengan ilmu kita tahu salat. Dalam salat, karena kuncinya ada 3 saja kita jaga di dalam salat. Pertama, takbiratul ihram. Apa itu artinya takbiratul ihram? Takbir yang diharamkan. Kenapa ada takbir yang diharamkan? Haram hukumnya ketika angkat takbir, baru ada yang kita ingat, Allahu Akbar. Di mana Habib tadi di situ? Yang besar Habib. Ulangi takbir tadi di situ. Karena iblis berperan di situ. Memang iblis ketika tadi belum mau salah, belum diingat. Kompor saya belum matikan. Banyak yang dipikir di situ. Maka sebelum kita sekurang-kurangnya kita membaca Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kita bertakbir. Inilah takbir yang mengantar sampai ke Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah. Inilah mengantar takbiratul ihram kita. Setelah menghadap kepada Allah, apa yang kita laporkan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Maka orang yang menjaga salatnya tidak pernah takut mati. Kenapa? 5 kali sehari semalam menghadap kepada Allah, siap hidup dan siap mati. Yang takut mati yang tidak pernah sembahyang. Lihat itu orang yang tidak sembahyang. Orang yang jaga salatnya tidak pernah takut. Kenapa? Karena memang 5 kali sehari semalam kita selalu mengaku di hadapan Allah, saya siap hidup dan siap mati. Bukan siap hidup tapi tidak siap mati. Ada orang yang menjaga salatnya bagus, salatnya takut menghadapi maut? Tidak. Kenapa harus takut? Malah itu yang paling indah dari segi menghadapi. Karena kita langsung ketemu dengan Allah. Jadi bukan corona yang membuat kita mati. Yang ajal itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena cuma kita tidak tahu kita mati apa. Karena memang setelah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 rahasianya Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Kalau mau saja tidak tahu. Setelah ditiupkan roh, ditiupkan. Ada 3 rahasianya Allah. Apa rahasianya Allah? Kalau rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Kalau rahasia sudah ditahu, bukan rahasia. Apa rahasia itu? Wa ajalahu, ajal kematian. Tidak ada yang tahu bahwa kita mati kecil, mati bayi, mati remaja, mati dewasa, masih tua atau jompo. Tidak tahu. Apakah kita mati dalam keadaan sakit, atau ditabrak mobil, atau jatuh di pohon, tenggelam di laut, atau terbakar di pesawat? Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu? Karena ini rahasianya Allah. Wa ajalahu, ajal kematian. Karena kita tidak tahu, maka kita harus dekat kepada yang tahu. Pemilik kematian itu hanya Allah. Kalau kita dekat sama Allah, akan diberikan tanda. Cuma tanda aja, tapi tidak diberikan bahwa kapan. Apa tanda-tandanya diberikan sama kita? Banyak tandanya. Tandanya apa yang pertama tandanya? Pertama, orang selalu periksa dirinya, gelinya, gele-gele. Kesini itu lidahnya digelang-gelanginya, masih kesini apa naik? Masih geli-geli. Kalau sudah tidak rasa begitu, sudah jauh-jauh itu. Itu yang gampang didapat. Ada juga periksa dari ini, dari napasnya. Tapi itu tidak, kadang memang situ kalau lebih banyak yang katanya di kanan sudah tidak ada, kiri saja, berarti sudah di kami matanya. Apalagi kalau saya lihat matanya ibu, saya sudah tidak ada gambar saya di matanya, maka ibu yang sudah ada gambarnya di dalam sudah dekatnya itu. Jadi kalau makanya itu kalau itu, ini juga telinga, ini rapat gimana di sini. Apalagi tandanya sini, ini ada di sini yang runcing, ini tidak ada yang hilang nanti ini. Itu tanda-tanda yang banyak situ. Jadi dia biasa periksa orang sakit, biasa periksa dirinya masih jauh situ. Jadi itu yang dimaksud. Kalau laki-laki, ada periksa tiap pagi. Kapan duluan berdiri daripada dia ya? Amin itu. Mati sebelah nih. Itu namanya laki-laki. Sama juga kalau ada suami itu kayak parah periksa itu, tapi kalau masih itu masih jauh itu. Tapi kalau dibiar ditempel kita berdiri itu bersih bagi janda. Itu. Yang bisa tahu itu kan istrinya sendiri, tidak bisa lain. Jadi kalau sakit biar bagaimana itu tidak bisa, kalau masih itu. Itu namanya kehidupan. Itu namanya hidup. Apalagi kalau sudah ditarik itu yang namanya nikmat. Tidak ada yang hambar bisa masuk. Maksudnya apapun dikasih kolro, coto semua di situ, makanan disiapkan, tidak ada yang enak masuk. Karena memang orang sakit tidak enak makan di situ. Itu ya kalau masih ada orang tua, ibu, bapak-bapak, masih ada orang tua, kasih makan yang enak.
Jangan nanti sakit baru dibawa yang enak. Itu penjagaannya itu yang kasih habis gitu. Tidak bisa orang makan gitu. Sebenarnya nanti kalau sakit bawakan kue. Kemarin dia tuhnya sehat, tidak kasih makan, tidak kasih bawakan itu yang enak begitu. Ini biasa terbalik. Nanti sakit. Tidak ada yang enak kalau orang sakit. Karena itu yang pertama diambil. Kekuatan diambil dengan bagaimana ketika tidak enak dalamnya. Tapi kalau biasa itu dia akan dikembalikan. Kalau masih mau panjang umurnya, dikembalikan kekuatannya, dikembalikan sehatnya, diberi enak makan. Yang tidak dikembalikan adalah dosanya. Jadi orang yang sakit itu digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kembali sehatnya dan perasaannya dan kekuatannya. Dosanya tidak dikembalikan. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, ini yang harus kita selalu persiapkan dan menjaga. Apa yang harus kita jaga tadi adalah selalu siap menghadapi yang namanya mati, dan selalu kita minta itu namanya mati dalam Islam husnul khatimah, mati diakhiri dengan kebaikan. Jadi diminta itu, dimintai anak soleh, istri soleha, suami soleha, diminta. Kalau doanya anak soleh, Rabbi habli minas solehin. Kalau ya Allah berikanlah suami yang soleh, yang taat kepada Allah dan taat kepada keluarga, dan begitu juga sebaliknya. Jadi diminta. Sama gitu kalau mau diikat suami, kalau mau keluar. Kenapa itu dulu diantar kita keluar? Dia bukan diantar dengan antar sebuah lagu, tapi diantar dengan doa. Apa yang diajarkan Nabi? Disuruh duduk begini, diperiksa staminanya, ya. Baru sudah itu baca trikul, tajwid trikul, Al-Ahad, Al-Fal, An-Nas, baru ditutup ayat kursi. Baru keluar di pintu, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Baru kita menghadap ke rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita sendiri jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maknanya sih? Kita berangkat dengan selamat, diberkati dan dirahmati, dan kembali kita, karena tadi kita jawab, saya selamat kembali, diberkati dan dirahmati. Jadi itu adalah salam berkat. Kenapa banyak yang tidak salam? Karena kita berangkat dengan subalaga, dengan kemajuan teknologi sekarang. Yang pertama bukan berdoa, SMS, nggak ada SMS, maaf ini juga. Lupa berdoa. Di atas lagi di mobilnya lain, perhatikan. Yang dimaksudnya itu adalah kita keluar dengan Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, haula wala quwata illa billah. Naik begitu juga naik di mobil, sampai di dalam mobil itu kita banyak zikir kepada Allah. Kalau Allah tidak berkehendak mobil kita, motor kita, di laut, di pesawat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kalau tidak berkehendak Allah, tidak berkehendak lagi. Maka kita selalu serahkan diri kita kepada Allah. Tujuannya adalah supaya kita selamat di dunia wal akhirah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan motivasi untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, terkhusus perbaiki istighfar kita, perbaiki salat kita. Jadi takbir dalam salat. Yang kedua yang harus kita jaga dalam salat ketika membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bertasdid, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya kan, ada juga biasa nobel wanya. Iya kan na'budu wa iyyaka, mana kedua-dua wa di situ. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Dan yang ketiga yang harus dijaga di dalam salat, ketika transaksi antar hamba dengan Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Kenapa berisyarat itu adalah berisyarat persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga yang kita jaga di dalam salat, takbir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan asyhadu an la ilaha illallah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, termasuk usulah ibadah salat kita ketika tiga ini kita jaga, tidak diganggu oleh iblis, dan hakul yakin salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti kalau belum yakin bahwa salat kita diterima. Yakin bahwa salat saya, puasa zakat saya, haji saya diterima oleh Allah lillahi ta'ala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Ustadz. Apa yang disampaikan itu mudah-mudahan